Bagaimanapun keadaan di dunia ini, selama kamu belum menguasai pikiranmu sendiri, kamu akan selalu merasa kalah. Didik pikiranmu untuk tetap tenang di situasi apapun, karena disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan di uang, bukan di status, bukan di seberapa sempurna hidupmu terlihat dari luar, tapi di satu hal yang sering diabaikan, kemampuan untuk tetap stabil saat hidup tidak berpihak padamu. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali hari ini emosimu berubah hanya karena hal kecil? Satu pesan yang diabaikan, satu ucapan yang menyinggung, satu rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Hal-hal kecil, tapi cukup untuk mengacaukan pikiranmu berjam-jam. Kamu terlihat tenang di luar, tapi di dalam kamu terus bereaksi, dan tanpa sadar kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu pada hal-hal yang bahkan tidak bisa kamu atur. Inilah masalahnya. Bukan dunia yang terlalu keras, tapi pikiranmu yang belum cukup terlatih untuk menghadapinya. Kita diajarkan untuk mengejar banyak hal, karier, pencapaian, validasi, tapi tidak pernah diajarkan satu hal paling penting: bagaimana tetap utuh saat semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, kita jadi rapuh dalam diam, mudah terseret emosi, dan perlahan kehilangan arah tanpa benar-benar sadar, tapi ada jalan keluar. Sebuah cara berpikir yang sudah bertahan ribuan tahun dan masih relevan sampai hari ini. Bukan sekadar teori, ini latihan mental untuk mendidik pikiranmu agar tetap tenang, bahkan di situasi terburuk sekalipun. Bayangkan kalau kamu tidak lagi mudah terpancing. Bayangkan kalau tekanan tidak lagi membuatmu goyah. Bayangkan kalau ketenanganmu tidak bisa diganggu oleh apapun di luar dirimu. Itu bukan bakat. Itu hasil dari pikiran yang dididik dengan benar. Karena yang akan kamu pelajari bukan sekadar cara berpikir. Ini tentang membangun dirimu yang tidak lagi mudah runtuh. Dan percayalah, di akhir nanti ada satu prinsip yang bisa mengubah cara kamu melihat seluruh hidupmu. Sekarang, kita mulai dari fondasinya. 1. Kamu tidak kehilangan kendali, kamu menyerahkannya. Bukan dunia yang merebut ketenanganmu, kamu yang menyerahkannya, sedikit demi sedikit. Tidak terjadi dalam satu momen besar, tapi dalam hal-hal kecil yang kamu anggap sepele. Satu komentar yang kamu biarkan masuk terlalu dalam, satu ekspektasi yang kamu gantungkan pada orang lain, satu pikiran negatif yang kamu ulang tanpa pernah kamu pertanyakan. Dan tanpa sadar kamu mulai hidup dalam reaksi. Kamu bangun pagi dan suasana hatimu ditentukan oleh notifikasi. Kamu bekerja tapi fokusmu mudah goyah hanya karena satu gangguan kecil. Kamu menjalani hari, tapi emosimu terus berubah mengikuti keadaan. Coba tanya pada dirimu sendiri, siapa yang sebenarnya memegang kendali hidupmu? Apakah kamu atau semua hal di luar dirimu? Karena jika hal kecil saja bisa mengacaukanmu, itu bukan karena hal itu kuat, itu karena kamu belum cukup tegas menjaga dirimu. Tidak pernah mengatakan bahwa kamu harus mematikan emosi. Tidak. Kamu tetap manusia, tapi ada perbedaan besar antara merasakan dan menyerahkan kendali. Saat kamu marah, itu manusiawi. Tapi saat kemarahan itu mengendalikan tindakanmu, itu pilihan. Saat kamu kecewa, itu wajar. Tapi saat kekecewaan itu menguasai pikiranmu berjam-jam, itu kebiasaan. Dan kebiasaan itu, kamu yang melatihnya setiap hari. Bayangkan ini. Seseorang mengatakan sesuatu yang tidak kamu suka. Di momen itu sebenarnya ada ruang kecil, sangat kecil, di mana kamu bisa memilih. Memilih untuk diam, memilih untuk tidak bereaksi, memilih untuk melihatnya dengan perspektif yang lebih tenang. Tapi kamu tidak mengambil ruang itu. Kamu langsung bereaksi, langsung percaya pada emosimu, langsung bertindak seolah perasaanmu adalah kebenaran mutlak. Disitulah kendali itu berpindah tangan, bukan karena direbut, tapi karena kamu tidak menjaganya. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kamu melatih dirimu untuk lemah di hadapan keadaan. Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi tidak nyaman. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya bukan kamu yang buat, tapi emosimu yang mengambil alih? Kalau kamu jujur, mungkin lebih banyak dari yang ingin kamu akui. Dan disinilah perubahan dimulai. Bukan dengan mencoba mengontrol dunia,
Tapi dengan berhenti memberikan akses bebas pada setiap hal yang mencoba mengganggumu, kamu tidak perlu mengendalikan semuanya. Kamu hanya perlu berhenti menyerahkan dirimu begitu saja. Ingat ini baik-baik. Setiap emosi yang meledak adalah izin yang kamu berikan. Dan mulai hari ini, kamu bisa memilih untuk tidak lagi memberi izin itu dengan mudah. 2. Pikiranmu bukan fakta, tapi kamu mempercayainya, seolah itu nyata. Masalahnya bukan pada apa yang terjadi, tapi pada suara di kepalamu yang kamu anggap kebenaran. Kamu tidak sedang melihat realitas, kamu sedang melihat interpretasi. Dan yang lebih berbahaya, kamu tidak pernah mempertanyakannya. Seseorang tidak membalas pesanmu. Fakta dia belum membalas, tapi pikiranmu langsung bekerja. Dia mengabaikanku. Dia tidak menghargai aku. Mungkin aku tidak cukup penting. Sekarang kamu kesal, bahkan mungkin terluka. Padahal yang kamu rasakan bukan karena fakta, tapi karena cerita yang kamu buat sendiri. Coba berhenti sejenak dan jujur pada dirimu. Berapa banyak hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi, tapi kamu rasakan seolah itu nyata. Berapa banyak konflik yang lahir bukan dari kenyataan, tapi dari asumsi yang kamu percayai tanpa verifikasi. Inilah jebakan terbesar pikiran. Ia berbicara dengan suara yang meyakinkan, seolah-olah ia tahu segalanya, seolah-olah ia selalu benar, dan kamu, tanpa sadar, selalu menaatinya. Padahal pikiranmu bisa salah, sering salah. Ia dibentuk oleh pengalaman masa lalu, oleh ketakutan yang belum selesai, oleh luka yang belum sembuh. Jadi, ketika sesuatu terjadi, kamu tidak benar-benar melihat apa yang ada di depanmu. Kamu melihatnya melalui filter yang sudah bias, dan dari situlah penderitaan muncul. Bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena pikiranmu terus menerjemahkan dunia dengan cara yang menyakitkan. Jangan langsung percaya pada pikiranmu. Bukan berarti kamu harus melawannya, tapi kamu harus belajar mengambil jarak darinya. Bayangkan pikiranmu seperti suara di radio. Ia akan terus berbicara, apakah kamu mau mendengarkan atau tidak. Tapi kamu punya pilihan. Apakah kamu akan mempercayainya atau hanya mengamatinya? Saat pikiranmu berkata, "Aku tidak cukup baik," kamu tidak harus langsung percaya. Saat pikiranmu berkata, "Semua akan gagal," kamu tidak harus langsung panik, karena itu bukan fakta. Itu hanya kemungkinan yang dibungkus sebagai kepastian. Dan semakin kamu menaatinya, semakin kamu memperkuat ilusi itu. Sekarang tanyakan ini pada dirimu dengan jujur. Jika pikiranmu bisa salah, kenapa kamu selalu menaatinya? Ketenangan tidak datang dari menghilangkan pikiran negatif. Itu mustahil. Ketenangan datang saat kamu berhenti menganggap setiap pikiran sebagai kebenaran. Saat kamu mulai melihatnya apa adanya, hanya suara, bukan realitas. Dan di momen itu, kamu tidak lagi dikendalikan oleh apa yang ada di kepalamu. Kamu mulai kembali pada kendali yang sebenarnya. 3. Reaksi cepat itu tanda lemah, bukan tanda jujur. Kamu bangga jadi apa adanya, padahal seringkali itu hanya pembenaran untuk tidak mengendalikan diri. Kamu bilang, "Aku cuma jujur." Padahal yang terjadi, kamu hanya menumpahkan apa yang kamu rasakan tanpa saringan. Kamu marah, langsung bicara. Kamu kesal, langsung bereaksi. Kamu tersinggung, langsung menjauh atau menyerang. Lalu kamu merasa itu adalah kejujuran, padahal itu impuls. Coba pikirkan ini dengan jernih. Jika setiap emosi langsung kamu ekspresikan, apa bedanya kamu dengan seseorang yang tidak pernah belajar mengendalikan dirinya? Karena tidak semua yang kamu rasakan pantas untuk langsung kamu ekspresikan. Emosi itu cepat, reaksi itu instan, tapi dampaknya bisa bertahan lama. Satu kata yang keluar saat marah bisa merusak hubungan bertahun-tahun. Satu keputusan yang diambil saat panik bisa mengubah arah hidupmu. Dan semua itu terjadi karena kamu tidak memberi dirimu satu hal sederhana. Jeda. Jeda bukan kelemahan. Jeda adalah kekuatan yang tidak terlihat. Di dalam jeda itu, kamu punya ruang. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk memilih. Ruang untuk tidak menjadi budak dari emosimu sendiri. Bayangkan dua orang dalam situasi yang sama. Yang satu langsung bereaksi,
Emosinya meledak, kata-katanya tajam, tindakannya impulsif. Yang satu diam sejenak, menarik napas, mengamati, lalu merespon dengan tenang. Siapa yang sebenarnya lebih kuat? Yang paling keras suaranya? Atau yang paling terkendali dirinya? Kamu tidak diukur dari seberapa cepat kamu merespon. Kamu diukur dari seberapa dalam kamu memahami sebelum bertindak. Dan ini yang jarang disadari. Semakin cepat kamu bereaksi, semakin sedikit kendali yang kamu miliki. Karena kamu tidak benar-benar memilih. Kamu hanya mengikuti arus emosi yang datang. Mulai sekarang ubah satu hal kecil. Saat sesuatu memicu emosimu, jangan langsung bicara, jangan langsung bertindak. Berhenti, rasakan, amati, tahan beberapa detik lebih lama dari biasanya. Mungkin terasa tidak nyaman. Mungkin terasa tidak seperti dirimu. Tapi justru disitulah prosesnya. Kamu sedang membentuk versi dirimu yang baru, yang tidak lagi dikendalikan oleh reaksi pertama. Ingat ini, kedewasaan bukan tentang apa yang kamu rasakan, tapi tentang apa yang kamu pilih untuk lakukan setelahnya. Dan orang yang benar-benar kuat tidak bereaksi cepat. Mereka memilih dengan sadar. 4. Kamu takut bukan karena kehilangan, tapi karena tidak pernah siap kehilangan. Kamu menggenggam terlalu erat. Hubungan, status, rencana, harapan. Kamu bilang itu penting. Dan memang mungkin iya, tapi yang tidak kamu sadari, semakin erat kamu menggenggam, semakin besar rasa takutmu. Takut ditinggalkan, takut gagal, takut semuanya runtuh di saat yang tidak kamu siap. Dan kamu menyebut itu cinta, ambisi, atau kepedulian. Padahal seringkali itu keterikatan yang tidak sehat. Coba jujur pada dirimu. Apakah kamu benar-benar menghargai apa yang kamu miliki? Atau kamu hanya takut kehilangannya? Karena keduanya sangat berbeda. Menghargai membuatmu tenang, tapi ketakutan membuatmu cemas. Menghargai membuatmu hadir, tapi ketakutan membuatmu terus membayangkan hal buruk yang belum tentu terjadi. Dan disitulah kamu mulai kehilangan kedamaianmu. Bukan karena kehilangan itu sendiri, tapi karena bayangan kehilangan yang terus kamu pelihara. Semua yang kamu miliki suatu saat bisa hilang, bukan untuk membuatmu pesimis, tapi untuk membuatmu siap. Karena yang kamu takutkan sebenarnya bukan kehilangan, tapi ketidakmampuanmu untuk menerimanya saat itu terjadi. Bayangkan ini, seseorang yang kamu sayangi pergi, pekerjaan yang kamu banggakan hilang, rencana yang kamu susun runtuh. Jika itu terjadi hari ini, apakah kamu akan hancur sepenuhnya? Atau kamu masih punya pijakan dalam dirimu sendiri? Inilah perbedaannya. Orang yang tidak siap kehilangan akan runtuh bersama apa yang hilang. Tapi orang yang sudah melatih pikirannya tetap berdiri bahkan saat segalanya berubah. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak menggantungkan dirinya sepenuhnya pada hal-hal itu. Mereka mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Mereka berusaha tanpa bergantung pada hasil. Mereka merencanakan tanpa menuntut kepastian. Dan justru disitulah kebebasan muncul. Karena saat kamu siap kehilangan, kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kamu mulai hidup dengan lebih jernih, lebih tenang, lebih utuh. Mulai sekarang ubah cara kamu memandang apa yang kamu miliki. Bukan sebagai sesuatu yang harus kamu pertahankan mati-matian, tapi sebagai sesuatu yang kamu syukuri selama itu ada. Dan jika suatu hari itu hilang, kamu tidak ikut hilang bersamanya. Ingat ini, yang kamu takutkan bukan kehilangan, tapi ketidakmampuanmu menerimanya. Dan ketenangan sejati lahir dari kesiapan itu. 5. Harga dirimu terlalu murah karena ditentukan oleh hal eksternal. Satu pujian bisa mengangkatmu, satu kritik bisa menjatuhkanmu. Hari ini kamu merasa percaya diri karena diapresiasi. Besok kamu ragu pada diri sendiri hanya karena satu komentar. Artinya jelas, meskipun tidak nyaman untuk diakui, nilai dirimu sedang ditentukan oleh orang lain. Dan jika orang lain bisa mengubah perasaanmu, berarti mereka juga sedang mengendalikanmu. Kamu mungkin tidak melihatnya sebagai dikendalikan. Kamu menyebutnya feedback, opini, atau realitas sosial. Tapi coba lihat lebih dalam. Kenapa satu kalimat dari seseorang bisa mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri? Kenapa satu penilaian
bisa membuatmu mempertanyakan seluruh nilai yang kamu punya. Itu bukan karena mereka terlalu kuat, tapi karena fondasi dirimu belum kokoh. Kamu sedang membangun harga diri di atas sesuatu yang rapuh, penilaian orang lain, dan masalahnya itu tidak pernah stabil. Hari ini mereka memujimu, besok mereka bisa mengkritikmu. Hari ini kamu diterima, besok kamu bisa diabaikan. Jika kamu terus menggantungkan dirimu di sana, maka hidupmu akan selalu naik turun mengikuti opini orang. Tidak pernah benar-benar tenang, tidak pernah benar-benar utuh. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi radikal. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan, tapi oleh bagaimana kamu menjalani hidupmu. Bukan seberapa banyak yang menyukaimu, tapi seberapa jujur kamu pada prinsipmu. Bukan seberapa sering kamu dipuji, tapi seberapa konsisten kamu melakukan hal yang benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Sekarang tanya pada dirimu, jika tidak ada yang memuji kamu hari ini, apakah kamu masih merasa berharga? Jika semua orang meragukanmu, apakah kamu masih percaya pada dirimu sendiri? Jika jawabannya tidak, maka kamu belum benar-benar mengenal dirimu. Kamu hanya mengenal versi dirimu yang dipantulkan oleh orang lain, dan itu berbahaya. Karena selama kamu hidup dari pantulan, kamu tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Mulai sekarang ubah standar penilaianmu. Jangan lagi bertanya, apa kata mereka? Tapi tanyakan, apakah aku sudah hidup sesuai nilai yang aku percaya? Karena disitulah stabilitas dibangun, bukan di luar, tapi di dalam. Ingat ini, jika orang lain bisa mengubah perasaanmu, berarti mereka juga mengendalikanmu. Dan orang yang benar-benar tenang, tidak menyerahkan kendali itu pada siapapun. 6. Kamu tidak dilatih oleh hidup, kamu menghindari latihannya. Setiap masalah datang membawa satu fungsi, melatihmu, bukan menghentikanmu, bukan menjatuhkanmu, melatihmu. Tapi yang kamu lakukan justru sebaliknya. Kamu menghindar, kamu mengeluh, kamu mencari jalan tercepat agar tidak perlu menghadapi rasa tidak nyaman itu. Dan tanpa sadar, kamu melewatkan satu-satunya hal yang bisa membuatmu lebih kuat. Prosesnya. Kamu bilang hidup terasa berat, tapi jujur saja, apakah kamu benar-benar menjalaninya? Atau kamu terus mencoba kabur darinya? Saat situasi mulai sulit, kamu terdistraksi. Saat tekanan datang, kamu mencari pelarian. Saat tantangan muncul, kamu berharap semuanya cepat selesai. Seolah-olah hidup seharusnya selalu terasa ringan. Padahal justru di titik berat itulah kamu sedang dibentuk. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk melatih satu hal, kesabaranmu, ketegasanmu, ketenanganmu, atau cara berpikirmu. Tapi latihan itu hanya bekerja jika kamu menjalaninya, bukan menghindarinya. Coba bayangkan ini, dua orang menghadapi masalah yang sama. Yang satu terus mengeluh, mencari alasan dan berharap cepat selesai. Yang satu berhenti sejenak, menerima situasinya, lalu bertanya, apa yang bisa aku latih dari ini? Masalahnya sama, tapi hasilnya akan sangat berbeda. Yang satu tetap rapuh, karena tidak pernah benar-benar dilatih. Yang satu perlahan menjadi kuat, karena setiap situasi dijadikan bahan pembentukan diri. Sekarang pertanyaannya sederhana. Selama ini, kamu termasuk yang mana? Karena hidup tidak pernah berhenti memberikan tantangan, tapi ia juga tidak pernah memaksa kamu untuk belajar darinya. Itu pilihanmu. Dan mungkin ini yang perlu kamu dengar, meskipun tidak nyaman. Hidup tidak memperlambatmu, kamu yang terus lari dari prosesnya. Kamu ingin menjadi lebih tenang, tapi kamu menghindari situasi yang melatih ketenangan. Kamu ingin menjadi lebih kuat, tapi kamu menghindari hal-hal yang menuntut kekuatan. Itu tidak akan pernah bertemu. Mulai sekarang, ubah satu perspektif sederhana. Saat sesuatu terasa sulit, jangan langsung bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi tanyakan, apa yang sedang dilatih dalam diriku saat ini? Mungkin kesabaran, mungkin pengendalian diri, mungkin keberanian untuk tetap tenang di tengah tekanan. Dan saat kamu mulai melihat hidup seperti itu, kamu tidak lagi merasa diserang. Kamu mulai merasa sedang dibentuk. Ingat ini, masalah tidak datang untuk menghancurkanmu. Masalah datang untuk mengungkapkan siapa kamu sebenarnya.
dan hanya mereka yang berhenti menghindar yang akhirnya benar-benar bertumbuh. 7. Pikiran yang tidak dikendalikan akan selalu menciptakan masalah baru. Tidak ada masalah? Tenang, pikiranmu akan menciptakan satu. Itulah mengapa kamu tetap gelisah bahkan saat semuanya terlihat baik-baik saja. Pekerjaan aman, hubungan stabil, tidak ada konflik besar. Tapi tetap saja ada rasa tidak tenang yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang salah, padahal secara nyata tidak ada. Coba perhatikan apa yang terjadi di dalam kepalamu. Kamu mulai mengingat masa lalu, menyesali hal yang tidak bisa diubah. Lalu kamu melompat ke masa depan, membayangkan skenario buruk yang belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, kamu menciptakan masalah dari sesuatu yang bahkan belum ada. Inilah yang jarang disadari. Masalah terbesarmu bukan hidupmu, tapi pikiranmu yang tidak pernah diam. Ia selalu mencari sesuatu untuk dipikirkan, dan jika tidak ada, ia akan menciptakan. Ia tidak tahan dengan ketenangan. Ia merasa harus terus bergerak, terus menganalisis, terus mengkhawatirkan. Dan kamu terbiasa mengikutinya kemanapun ia pergi. Padahal tidak semua pikiran perlu diikuti. Tidak semua kekhawatiran perlu dipercaya. Mengendalikan kemana perhatianmu diarahkan. Karena disitulah sumber kekuatanmu. Kamu mungkin tidak bisa menghentikan pikiran muncul, tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan memberinya ruang atau tidak. Bayangkan pikiranmu seperti api kecil. Jika kamu terus memberi bahan bakar, perhatian, analisis berlebihan, kekhawatiran, ia akan membesar. Tapi jika kamu berhenti memberinya, ia akan padam dengan sendirinya. Masalahnya, kamu sering melakukan kebalikannya. Kamu memperbesar hal kecil. Kamu mengulang-ulang kekhawatiran. Kamu memberi perhatian penuh pada sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Dan akhirnya, kamu lelah oleh pikiranmu sendiri. Sekarang, coba ubah satu kebiasaan. Saat pikiran mulai berkelana tanpa arah, jangan langsung diikuti, sadari. Tarik napas. Kembali ke apa yang sedang kamu lakukan. Bukan dengan melawan, tapi dengan mengarahkan ulang. Karena ketenangan tidak datang dari pikiran yang kosong, tapi dari pikiran yang terarah. Dan semakin sering kamu melatih ini, semakin kamu sadar bahwa kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah yang memilih apakah akan mengikutinya atau tidak. Ingat ini, masalah terbesarmu bukan hidupmu, tapi pikiranmu yang tidak pernah diam. Dan saat kamu mulai mengendalikannya, hidupmu perlahan menjadi jauh lebih tenang. 8. Kamu mencari kepastian di dunia yang memang tidak pernah pasti. Kamu ingin semuanya jelas, jelas arah kariermu, jelas masa depan hubunganmu, jelas hasil dari setiap usaha yang kamu lakukan. Kamu ingin stabil, aman, terprediksi, dan itu wajar. Tapi ada satu kenyataan yang terus kamu hindari. Hidup tidak pernah menjanjikan itu, tidak pernah. Kamu bisa merencanakan dengan sempurna dan tetap gagal. Kamu bisa mencintai dengan sepenuh hati dan tetap ditinggalkan. Kamu bisa melakukan semuanya dengan benar dan hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Lalu kamu bertanya, kenapa? Seolah-olah hidup seharusnya mengikuti logika yang kamu inginkan. Padahal sejak awal, hidup memang tidak pernah dibuat untuk memberikan kepastian. Dan disinilah akar kegelisahanmu. Bukan karena masa depan terlalu menakutkan, tapi karena kamu menuntut kepastian dari sesuatu yang memang tidak pasti. Coba lihat lebih dalam. Setiap kali kamu merasa cemas, selalu ada satu hal yang kamu cari, kepastian. Kira-kira ini akan berhasil nggak? Dia benar-benar serius nggak? Apa aku akan baik-baik saja nanti? Dan karena kamu tidak mendapatkan jawaban pasti, pikiranmu mulai menciptakan skenario terburuk. Kecemasan muncul, keraguan membesar, ketenangan hilang. Bukan karena realitasnya buruk, tapi karena kamu tidak tahan berada dalam ketidakpastian, berdamai dengan ketidakpastian. Bukan dengan menyerah, tapi dengan menerima bahwa kamu tidak perlu tahu semuanya untuk tetap tenang. Bayangkan ini, kamu berjalan di jalan yang berkabut. Kamu tidak bisa melihat jauh ke depan. Jika kamu memaksa melihat semuanya dengan jelas, kamu akan panik. Tapi jika kamu menerima bahwa kamu hanya perlu melihat beberapa langkah ke depan, kamu tetap bisa berjalan. Dan justru disitulah ketenangan muncul. Bukan dari kepastian, tapi dari kepercayaan bahwa kamu bisa menghadapi apapun yang datang.
Sekarang tanya pada dirimu, apakah kamu benar-benar butuh kepastian? Atau kamu hanya belum percaya pada kemampuanmu sendiri untuk menghadapi ketidakpastian? Karena saat kamu mulai percaya pada dirimu, kamu tidak lagi membutuhkan jaminan dari dunia. Kamu hanya butuh satu hal, kesiapan. Ingat ini, selama kamu butuh kepastian, kamu akan selalu hidup dalam kecemasan. Dan saat kamu berhenti mencarinya, kamu akhirnya menemukan sesuatu yang lebih kuat, ketenangan yang tidak bergantung pada apapun di luar dirimu. 9. Kamu ingin mengontrol dunia karena kamu belum bisa mengontrol dirimu. Kamu kesal pada orang lain, pada keadaan, pada sistem yang terasa tidak adil. Kamu berharap mereka berubah, lebih mengerti, lebih adil, lebih sesuai dengan ekspektasimu. Dan saat itu tidak terjadi, kamu marah, frustrasi, kecewa. Tapi coba lihat lebih dalam, apakah yang benar-benar membuatmu kacau adalah dunia di luar sana, atau caramu merespon dunia itu? Karena faktanya, dunia tidak pernah bisa kamu kontrol sepenuhnya. Orang lain akan tetap punya cara berpikirnya sendiri. Keadaan akan tetap berubah tanpa izinmu. Hal-hal tidak akan selalu berjalan sesuai rencanamu. Dan jika ketenanganmu bergantung pada semua itu, maka kamu sedang membangun hidup di atas sesuatu yang tidak stabil. Inilah yang jarang disadari. Semakin kamu mencoba mengontrol dunia, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kamu habis energi untuk mengatur hal-hal di luar jangkauanmu. Kamu terus bereaksi terhadap apa yang tidak bisa kamu ubah. Dan akhirnya, kamu lelah, tapi tidak pernah benar-benar berdaya. Garis yang memisahkan hidupmu menjadi dua bagian. Apa yang bisa kamu kendalikan, dan apa yang tidak. Masalahnya bukan kamu tidak tahu ini. Masalahnya, kamu tidak benar-benar menjalaninya. Kamu masih memikirkan opini orang lain, masih terganggu oleh hal-hal kecil di luar dirimu, masih berharap dunia menyesuaikan diri dengan keinginanmu. Padahal, semua itu bukan wilayahmu. Wilayahmu hanya satu, dirimu sendiri. Cara kamu berpikir, cara kamu merespon, cara kamu memilih untuk tetap tenang atau ikut kacau. Bayangkan ini. Dua orang berada di situasi yang sama, dihadapkan pada orang yang sulit, keadaan yang tidak ideal. Yang satu terus mencoba mengubah situasi, marah, mengeluh, menyalahkan. Yang satu berhenti menerima kenyataan apa adanya, lalu fokus pada responnya sendiri. Situasinya sama, tapi yang satu kelelahan, yang satu tetap stabil. Perbedaannya bukan di dunia luar, tapi di dalam diri. Sekarang tanyakan ini dengan jujur. Berapa banyak energimu habis untuk sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kamu kendalikan? Dan berapa sedikit energi yang kamu gunakan untuk melatih dirimu sendiri? Inilah pergeseran yang harus kamu lakukan. Bukan lagi bertanya, bagaimana cara mengubah situasi ini? Tapi bertanya, bagaimana aku harus bersikap di dalam situasi ini? Karena disitulah kekuatanmu. Ingat ini, dunia tidak perlu berubah. Yang perlu kamu kuasai adalah dirimu sendiri. Dan saat kamu benar-benar menguasai itu, dunia seberantakan apapun tidak lagi bisa mengguncangmu. 10. Ketenangan bukan tujuan, tapi efek samping dari kendali diri. Kamu mengejar hidup yang tenang, lingkungan yang nyaman, orang-orang yang tidak memicu emosi. Kamu berpikir, kalau semuanya baik-baik saja aku pasti tenang. Tapi coba jujur. Sudah berapa kali kamu berada di situasi yang ideal dan tetap saja merasa gelisah? Tidak ada masalah besar, tidak ada tekanan berlebihan, tapi pikiranmu tetap berisik. Hatimu tetap tidak benar-benar damai. Disitulah kamu mulai sadar, meskipun belum sepenuhnya mengakuinya. Ketenangan tidak datang dari luar. Ia tidak muncul karena dunia akhirnya sesuai dengan keinginanmu. Ia tidak hadir karena semua orang memperlakukanmu dengan baik. Ia tidak lahir dari kondisi yang sempurna, karena kondisi seperti itu tidak akan pernah bertahan lama. Yang kamu kejar selama ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu pertahankan. Dan itulah kenapa kamu terus merasa kurang. Ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari. Ketenangan adalah hasil dari bagaimana kamu membentuk dirimu. Ia adalah efek samping. Efek dari pikiran yang terlatih, efek dari emosi yang terkendali,
Efek dari perspektif yang tidak lagi bergantung pada dunia luar. Bayangkan dua orang. Yang satu menunggu dunia menjadi tenang, baru dia bisa merasa damai. Yang satu melatih dirinya setiap hari, sampai dia tetap tenang bahkan saat dunia tidak. Yang pertama akan terus menunggu, yang kedua sudah hidup dalam ketenangan. Perbedaannya bukan pada situasi, tapi pada struktur di dalam diri mereka. Sekarang tanyakan ini pada dirimu. Apakah kamu sedang mengejar ketenangan, atau kamu sedang membangun diri yang tenang? Karena itu dua hal yang sangat berbeda. Mengejar berarti kamu bergantung. Membangun berarti kamu berdaulat. Dan semua yang sudah kita bahas tentang mengendalikan reaksi, meragukan pikiran, menerima kehilangan, berhenti mencari kepastian, itu bukan sekadar konsep terpisah. Itu adalah fondasi. Fondasi yang jika kamu latih terus, akan membentuk satu hal yang tidak bisa diguncang. Ketenangan yang stabil. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu tidak lagi mudah terguncang. Ingat ini, kamu tidak menemukan ketenangan, kamu membangunnya. Dan saat itu sudah kamu bangun, tidak ada situasi, tidak ada orang, tidak ada keadaan yang bisa dengan mudah meruntuhkannya.